Normal nggak sih kalau setelah melahirkan libido kita menurun? Halo, selamat datang di Kriwil, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini aku akan ngomongin sesuatu yang cukup sering ditanyakan, yaitu Bu, kok setelah aku melahirkan itu aku jadi tidak ada keinginan untuk melakukan hubungan intim dengan pasangan. Jadi gairahnya menurun, libidonya menurun. Apakah itu normal? Sebenarnya jawabannya adalah normal gitu. Hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal dan memang hampir sebagian besar ibu itu mengalami kondisi ini. Apa saja yang menyebabkan? Yang pertama adalah karena hormonal. Jadi tentu saja setelah persalinan hormon kita masih fluktuatif, masih berubah-ubah, dan kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pada libido. Jadi libidonya menurun, gairah seksualnya menurun karena adanya perubahan hormonal ini. Dan hormon ini biasanya juga menyebabkan vagina kita itu menjadi kering. Kondisi vagina kering ini ketika untuk melakukan hubungan intim tentu jadi tidak nyaman, jadi nyeri. Sehingga akhirnya ibu merasa tidak mau atau takut melakukan hubungan intim karena ia takut nanti sakit, seperti itu. Yang kedua adalah karena adanya rasa nyeri di area vagina yang bisa disebabkan karena perubahan hormonal tadi, atau bisa juga disebabkan karena jahitan perineum yang belum sembuh. Kadang-kadang ketika proses persalinan, ketika mungkin vaginanya robek dan jahitannya mungkin nggak sembuh-sembuh, atau kadang-kadang ibu merasa trauma dengan proses persalinan sehingga akhirnya vaginanya ini nggak nyaman gitu. Boro-boro mau buat melakukan hubungan intim, buat BAB sama BAK aja juga nggak nyaman gitu. Nah, kondisi inilah yang akhirnya secara tidak sadar mempengaruhi libido dan gairah sehingga akhirnya menurun. Selanjutnya adalah karena kelelahan gitu. Biasanya di awal-awal kelahiran bayi, ibunya kan masih adaptasi, terus bayinya kadang-kadang malah masih rewel sehingga masih begadangan gitu, dan suaminya juga kadang-kadang juga beradaptasi juga, kadang-kadang kelelahan. Nah, karena kelelahan ini itu bisa juga menyebabkan keinginan untuk melakukan hubungan intim atau gairahnya atau libidonya itu menurun karena kayak ya poro-poro mau mikirin hubungan intim gitu ya, buat istirahat aja susah gitu, cari waktu buat mandi aja susah gitu, ibaratnya seperti itu. Dan ini memang sangat normal sekali terjadi di bulan-bulan pertama setelah kelahiran bayi. Yang selanjutnya adalah karena si ibu ini takut untuk hamil dan melahirkan lagi gitu. Jadi mungkin karena kehamilan dan persalinannya juga tidak semulus jalan tol gitu. Jalan tol aja kadang ada gelombangnya ya. Itu menyebabkan di alam bawah sadar kita takut untuk hamil lagi. Apalagi kalau misalnya kita belum KB gitu ya. Jadi ini akan mempengaruhi keinginan kita. Jadi akhirnya lama-lama males lah gitu, nanti aja lah, ditunda dulu lah gitu. Nah, ini juga bisa menurunkan keinginan untuk melakukan hubungan intim gitu. Jadi memang sebaiknya setelah nifas ya KB aja gitu untuk jaga-jaga. Apalagi kalau memang persalinannya SC sehingga kan dibutuhkan jeda, atau memang tidak menginginkan momongan lagi dalam jangka waktu tertentu. Nah, kondisi gairah atau libido yang menurun ini sebenarnya biasanya akan kembali normal ketika hormon di tubuh ini sudah balance dan ibu sudah mulai bisa beradaptasi. Waktu yang diperlukan kadang-kadang 3-6 bulan, berbeda setiap orangnya. Jadi tidak bisa kita samakan rata, oh itu sebulan setelah nifas selesai sudah bisa kok gitu, kok aku belum bisa ya, itu tidak bisa. Karena memang kondisi tubuh setiap orang itu berbeda gitu. Jadi tidak perlu takut kalau misalnya kita berbeda dengan orang lain gitu. It's okay, normal dan wajar. Nah, kalau misalnya ditanya sebenarnya kapan sih boleh melakukan hubungan intim setelah punya anak, sebenarnya kalau dari sisi medis, asalkan semuanya sudah oke, luka perineumnya sudah sembuh, itu setelah nifas selesai itu sebenarnya sudah boleh gitu. Tetapi kan kadang-kadang kita itu menunggu kesiapan hati gitu ya. Kadang-kadang nifasnya sudah selesai, oke, jahitan perineum sudah sembuh, tapi kalau belum siap ya sudah, jangan dipaksakan. Nah, lantas apa saja yang bisa kita lakukan supaya gairah kita kembali gitu? Yang pertama tentu kita harus terbuka dan jujur gitu. Jadi memang banyak sekali ibu yang merasa takut kalau misalnya mau menolak suaminya, takut jujur sama suaminya gitu, sehingga akhirnya tertutup, tidak mau melakukan, menghindar aja gitu. Kalau misalnya suaminya pengen pura-pura tidur misalnya, padahal keterbukaan ini sangat penting gitu, supaya kita tahu misalnya nih kok nggak pengen, kenapa? Oh karena takut sakit, atau karena memang luka di perineumnya belum sembuh, berarti kan masih bisa menunggu gitu sampai sembuh, atau
oh karena kelelahan gitu. Nah mungkin kelelahannya ini bisa diatasi dengan gantian jaga anaknya supaya ada waktu untuk istirahat gitu. Jadi tetap kita harus terbuka dengan komunikasi. Kalau misalnya dirasa memang kita belum siap untuk kembali lagi melakukan hubungan intim dengan pasangan. Yang kedua adalah coba menghabiskan waktu yang banyak gitu dengan pasangan, dan ini tidak harus melakukan hubungan intim ya. Kayak kita bisa ngobrol aja gitu, atau misalnya makan bareng, atau nonton film bareng. Ini supaya kita membangun lagi chemistry. Mungkin ketika hamil, ketika melahirkan, kemudian di minggu-minggu pertama kita terlalu fokus ngurus anak gitu, sampai akhirnya chemistry dengan pasangan itu lama-lama berkurang gitu. Kayak ya udahlah, sibuk sendiri-sendiri gitu. Mungkin ngobrolnya cuman kayak tolong dong tungguin anaknya, aku mau mandi dulu, seperti itu. Nah ini perlu kita bangun lagi chemistry seperti dulu lah ya, pas masih pacaran gitu kan, sering menghabiskan waktu bersama gitu. Nah ini perlu banget, karena kadang-kadang kita seatap doang, tidur seranjang doang, tapi ngobrolnya jarang gitu, karena mungkin suaminya pagi sudah pergi kerja gitu, pulangnya malam istrinya udah tidur, terus weekend mungkin asik me time sendiri-sendiri gitu, akhirnya jarang ngobrol gitu. Jadi memang sediakan waktu bersama dengan pasangan untuk membangun chemistry yang mungkin sudah mulai berkurang. Selanjutnya adalah rencanakan hubungan intim gitu. Jadi kayak kita pengen membuat suatu rencana kencan gitu. Kalau dulu sepas masa pacaran kan, ketika kita wah hari Sabtu nanti kita mau kencan nih sama pasangan gitu, kita kan biasanya excited ya, mulai nyiapin baju, nyiapin mau kemana gitu, terus udah dandan cantik gitu. Nah kita bisa juga membuat rencana dengan pasangan, misalnya oh nanti malam Jumat nih kita akan melakukan hubungan gitu. Jadi gimana caranya, mungkin kita siapkan kamar yang terpisah. Kalau misalnya tidur bersama bayi merasa kurang bebas atau merasa takut bayinya bangun, itu kita bisa siapkan ruang lain gitu. Terus kita siapkan, wah mau pakai baju yang gimana nih, mau pakai lilin-lilin aromaterapi kah atau bagaimana, atau mungkin bisa juga kayak kita mau staycation sebentar gitu, check in sebentar, terus bayinya kita titipin, mungkin ada mbak atau ada nenek. Nah itu bisa. Dengan merencanakan seperti itu, kita kayak excited karena kita tahu akan ada suatu hal yang akan terjadi gitu. Jadi kita mulai bikin planning, bikin rencana gitu, dan harus dilakukan ya, jangan cuma bikin rencana doang gitu. Jadi mulailah dari situ gitu. Jadi suatu yang direncanakan itu biasanya akan membuat kita jadi lebih menyiapkan diri gitu. Ketika kita menyiapkan diri, otomatis kan kita jadi ada terbangun emosinya, rasa senangnya, rasa excitednya itu mulai ada gitu. Nah itu bisa membangun chemistry yang tadi nggak ada gitu. Jadi mungkin dari pagi kita udah texting, jangan lupa nanti malam ya gitu. Nah biasanya chat suami cuman kayak titip beliin popok anak gitu. Nah ini udah textingnya udah yang berbeda gitu. Nah itu juga bisa membangun chemistry. Nah yang terakhir, lakukan ketika benar-benar siap. Karena ketika kita tidak siap, kita masih merasa takut, entah itu takut jahitannya rusak lagi, takut nyeri, takut nanti hamil gitu ya, itu tentu saja ketika kita melakukan pikirannya kemana-mana, dan itu akan semakin membuat tidak nyaman. Jadi silakan lakukan ketika memang sudah benar-benar siap. Biasanya sebenarnya ketika nifas selesai, itu biasanya luka di perineum sudah sembuh, terus rahim kita juga sudah pulih. Sebenarnya pada waktu setelah nifas itu sudah boleh kalau misalnya memang ingin melakukan hubungan intim dengan pasangan. Tetapi kalau misalnya dirasa belum siap, it's okay untuk menunda, tidak apa-apa. Yang penting komunikasikan. Jadi lakukan ketika memang sudah siap. Kalau misalnya, saya tuh kalau misalnya sekamar sama bayi tuh nggak enak dia bangun gitu, terus mungkin pas malam asinya rembes-rembes jadi nggak nyaman. Nah kalau seperti itu ya bicarakan dengan pasangan, belum siap karena ini. Jadi ketika kita sampaikan, harapannya ada solusi yang bisa dibicarakan secara bersama. Oke, jadi intinya tidak perlu merasa insecure kalau misalnya memang gairahnya dirasa menurun atau jadi benci sama pasangannya, pengen menjauh gitu ya. Takut kalau misalnya pasangannya sudah mulai mendekat.
itu memang normal. Yang penting adalah tidak dibiarkan berlarut-larut. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu nih, aduh gairahku menurun, keinginan untuk bersama pasangan menurun gitu, kayak sebel aja lihat dia malam ngorok tidurnya, aku malam bergadang nyusuin gitu, udah bikin emosi ya Bibu. Jadi sebaiknya tetap dikomunikasikan, dan biasanya sih semestinya 6 bulan itu sudah kembali normal lagi seperti sedia kala. Kalau misalnya dirasa kok nggak balik-balik ya ini, nah dibicarakan, digali apa sih yang menyebabkan gitu, apakah takut, apakah masih nyeri, apakah karena capek, nah itu dicari penyebabnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.